Tanda terjadinya hari kiamat itu diawali dengan kedatangan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Wah, sudah saatnya kita bertobat. Nah, ini sebenarnya konsep yang keliru. Kalau saudara-saudara baru bertobat karena melihat tanda, berarti selama ini hidupnya kurang bertobat ya. Saya bilang Mahatma Gandhi adalah seorang non-Christian disciple of Jesus. Terus itu dia bilang, I like your Christ, but I don't like your Christian. Your Christians are so unlike your Christ. Saya suka Kristusmu, tapi saya nggak suka Kristenmu. Karena Kristenmu sama sekali tidak mirip dengan Kristus. Sejak awal saya sudah melihat Kristus dengan Kristen ada dua hal yang berbeda. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Jadi apa indikator kebaruan saudara-saudara dalam Kristus? Shalom. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Hari Senin kemarin, mungkin boleh ditampilkan, lagi trending topik di Twitter soal, saya kurang menelusuri ini siapa yang memulai, tapi gara-garanya ada foto di Twitter yang menunjukkan ada gambar sesosok manusia di langit. Dan orang kemudian mengasosiasikannya dengan Isa Al-Masih atau Nabi Isa. Nah dari situ kemudian ya pada heboh karena mereka jadi muncul kehebohan karena ingin bertobat. Jadi saudara-saudara terlepas dari perbedaan-perbedaan yang ada, semua agama-agama Abrahamik, khususnya Islam dan Kristen, itu sama-sama percaya bahwa tanda terjadinya hari kiamat itu diawali dengan kedatangan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Ya. Jadi terlepas dari perbedaan teologis antara agama saudara sepupu kita dengan Kristen pada umumnya, mereka sama-sama tahu, mereka juga sama-sama menanti bahwa kiamat itu ditandai dengan datangnya Isa Al-Masih. Nah, dari situ kemudian itu kayak membuat mereka berpikir, wah sudah saatnya kita bertobat nih. Nah ini sebenarnya konsep yang keliru, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara baru bertobat karena melihat tanda, berarti selama ini hidupnya tidak, ya kurang bertobat ya. Makanya kedatangan Isa, kedatangan Kristus itu dirahasiakan. Seperti pencuri katanya, yang datang di malam hari. Yang namanya pencuri, itu kan kalau datang nggak ngasih tahu. Yang namanya pencuri itu datang di luar ekspektasi saudara-saudara, gitu, ekspektasi kita. Bisa datang kapan saja. Makanya kita harus selalu waspada. Oleh karena itu, bagi orang yang percaya, yang namanya pertobatan itu tidak menunggu tanda, saudara-saudara. Kita tidak harus melihat, oh ini. Bertobatnya harus setiap hari. Karena dia bisa datang kapan saja. Bisa nanti mungkin, nanti siang, besok, malam. Karena datangnya seperti pencuri. Ya, jadi namanya pertobatan bagi orang percaya itu setiap hari. Bukan menunggu tanda baru oh saya harus bertobat. Nah inilah sikap yang dianut oleh semua orang. Biasanya baru bertobat ketika dia diingatkan. Nah semoga kita tidak seperti itu. Bahwa setiap hari kita harus selalu waspada, harus selalu siaga, harus selalu bersiap bahwa Tuhan bisa datang kapan saja. Nah, konsep ini saudara-saudara, kalau di dalam kalangan bangsa Israel itu disebut konsep mesianisme. Jadi sebuah pemahaman bahwa akan datang seorang pembebas, seorang juru selamat, seorang penyelamat yang akan memulihkan tatanan dunia, kekacauan dunia, dan mengembalikan dan memimpin kita semua ke sebuah zaman yang baru, di mana di situ semuanya hidup sejahtera, makmur, damai, berdampingan, dan lain-lain.
Hal seperti itulah yang dirindukan. Percaya atau tidak, atau ada atau tidak keyakinan soal mesianisme itu, saudara-saudara. Tapi di setiap agama, setiap orang pasti merindukan itu, terutama pada saat pandemi ini. Virus yang tidak kelihatan ini, saudara-saudara, bisa membuat rumah ibadah tutup. Bisa membuat orang tidak bisa pergi berziarah ke tanah suci. Padahal nggak kelihatan. Rumah ibadah bisa disegel hanya karena virus. Sehingga semuanya sekarang rindu. Semua secara bersamaan semua orang tanpa memandang latar belakang agama merindukan datangnya seorang juru selamat yang bisa mengembalikan kestabilan di dunia ini. Kalau di Indonesia kita menyebut istilahnya mungkin bukan Mesias, tapi kayak lebih ke Ratu Adil atau Satrio Piningit gitu ya. Konsep-konsep itu ada di setiap kultur. Tapi kita sebagai orang yang percaya berdasarkan firman Tuhan, ya Ratu Adil itu bernama Yesus Kristus. Dan dia ketika datang akan mengembalikan dunia dan memimpin dunia ke sebuah zaman yang kalau dalam bayangan kita sekarang utopis ya. Sangat begitu ideal, makmur, sejahtera dan lain-lain. Tapi Kristus sudah mengingatkan saudara-saudara, menjelang kedatangannya dalam Matius 13 ayat 21 sampai 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sana, atau lihat Mesias ada di sini, jangan kamu percaya. Ya, kalau kelihatan yang kayak gitu tadi, jangan percaya. Sebab Mesias palsu akan datang dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin akan menyesatkan orang pilihan juga. Orang pilihan itu ya orang yang sudah percaya, kita termasuk orang pilihan. Orang yang sudah dipilih Tuhan, yang Tuhan berikan hidayah, Tuhan berikan pemahaman tentang siapa Kristus. Tapi kita pun bisa tersesat, saudara-saudara. Makanya Kristus mengatakan, hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepadamu. Nah, konsep ini sudah diyakini oleh bangsa Israel, saudara-saudara. Bangsa Israel adalah bangsa yang Tuhan pilih untuk menjadi mercusuar, menjadi terang, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di sekelilingnya. Itu sebenarnya tujuan bangsa Israel Tuhan pilih. Dari situlah, dari garis keturunan mereka lah nanti akan datang Mesias, Juru Selamat. Tapi apa yang terjadi? Mereka terjebak dalam dua sifat atau dua paradigma yang membuat mereka tidak menjalankan amanah yang Tuhan berikan itu. Boleh? Ini saya mengutip tulisan dari seorang penulis Kristen. Yang pertama, spirit of fanaticism. Seandainya, sekiranya saja katanya, Israel itu setia atau memegang amanah yang diberikan kepada mereka, seluruh bangsa di seluruh dunia ini akan diberkati kan. Tapi perhatikan, namun hati di mana orang-orang yang Tuhan berikan amanah ini, Tuhan titipkan kebenaran ini, katanya, mengenai saving truth, kebenaran yang menyelamatkan, tidak tersentuh oleh kebutuhan atau kerinduan orang-orang di sekelilingnya. Sekarang seluruh dunia butuh juru selamat, saudara-saudara. Tapi kita, bangsa Israel pada saat itu tidak tergerak, tidak tersentuh oleh kebutuhan itu. Mereka sibuk dengan dirinya. Dan sementara tujuan atau maksud Tuhan itu pelan-pelan hilang dari pandangan mereka. Mereka melihat orang-orang kafir, the heathen itu orang kafir. Jadi dulu orang non-Israel itu disebut heathen atau kafir.
Mereka lihat sebagai orang-orang yang tidak membutuhkan kasih Allah. Jadi mereka fanatik dengan dirinya sendiri. Itu spirit yang pertama. Spirit yang kedua, eksklusivism. Ini saudara kembar biasa. Fanatik dengan eksklusif ini selalu berteman. Pekabaran keselamatan itu disampaikan kepada manusia melalui sesama manusia. Tuhan menggunakan kita untuk menyampaikan pekabaran keselamatan. Tapi orang-orang Yahudi telah membuat kebenaran itu menjadi memonopoli kebenaran itu. Mereka jadikan itu milik mereka sendiri. Kamilah pemegang kebenaran. Sini, ini kalimatnya menarik. They had hoarded the living manna. Mereka menimbun roti hidup. Jadi alih-alih membagikannya kepada orang lain, mereka timbun untuk milik mereka sendiri. The religion which they tried to shut up to themselves, katanya. Agama itu mereka batasi untuk diri mereka sendiri. Ya. Dan ini penyakit semua agama, saudara-saudara. Itu menjadi offense, menjadi penghinaan. Mereka merampok Tuhan, kemuliaan Tuhan. Dan mereka menipu dunia dengan injil-injil palsu. Dan menolak untuk tunduk di hadapan Tuhan demi keselamatan dunia. Jadi bangsa Israel dipilih sebagai agensi Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Tapi mereka menolak. Alih-alih menjadi saksi, mereka memilih jadi hakim. Dan karena itu mereka menjadi agen setan. Wah, luar biasa nih. Umat pilihan bisa jadi agennya setan, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara eksklusif. Menimbun kebenaran itu untuk diri sendiri. Jadi Injil di sini disebutkan Injil palsu, saudara-saudara. Apa yang dimaksud dengan Injil palsu? Pemalsuan Injil. Tuhan itu sedari awal rencananya terhadap bangsa Israel adalah menjadikan mereka imamat yang rajani. Holy priesthood. Jadi imam sekaligus raja. Dan dengan itu mereka menjadi saksi bagi dunia. Mereka adalah menjadi sebuah perwakilan, representasi kerajaan Allah di muka bumi ini. Tapi karena sifat mereka seperti itu, berarti mereka tidak menjadi agen yang benar. Kalau tidak menjadi agen yang benar, tentu amanah itu akan dicabut. Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi amanah kerajaan diberikan kepada Israel tapi nggak berbuah. Oleh karena itu, karena tidak berbuah harus diambil, kasih kepada bangsa lain. Dan itulah yang kemudian diteruskan kepada para pengikut Yesus yang datang dari berbagai macam bangsa, saudara-saudara. Amanah kingdom, the kingdom gospel itu, Injil kerajaan itu diteruskan kepada bangsa-bangsa lain. Karena Israel gagal. Tapi, saudara-saudara, kesalahan yang sama berulang kembali. Seiring berjalan waktu, pekabaran gospel kingdom harusnya mengabarkan tentang kingdom, sekarang menjadi Christendom. Boleh slide berikutnya. Jadi sekarang orang kalau mau ikut Kristus bingung. Kristus yang mana yang mau diikutin? Saya baru tahu Pantekosta sama Pentakosta itu beda. Yang tadinya pekabarannya itu bicara kingdom. Sekarang bicara soal Christendom. Kerajaan Kristen.
dan Kristus dibelenggu oleh kekristenan. Orang jadi susah melihat Kristus karena terhalangi oleh Kristen. Ya. Dan masing-masing kelompok ini merasa denominasi mereka yang paling benar. Ya kalau nggak gitu nggak mungkin pecah kan, nggak mungkin misah. Jadi pekabaran kerajaan yang dibawa Yesus itu kembali mulai terpecah-pecah lagi. Karena macam-macam teologi, macam-macam agenda dan lain-lain. Macam-macam cara. Sehingga kalau misalnya ya terbukti kalau saya pernah dengar ada seorang Kristen yang berasal dari denominasi Gereja Tiberias ketika mau menikah misalnya dengan orang Advent, yang orang Tiberias harus dibaptis lagi. Padahal udah sama-sama Yesus, pengikut Yesus ya. Disuruh baptis lagi. Karena Yesus Tiberias beda sama Yesusnya Advent. Itulah mungkin sebabnya, boleh slide berikutnya. Ini pernyataan paling legendaris. Saya bilang Mahatma Gandhi adalah seorang non-Christian disciple of Jesus. Murid Yesus yang bukan Kristen. Dia suka banget. Semua perjuangan dia itu dilandasi oleh prinsip-prinsip Kristus. Ya. Khotbah di atas bukit itu selalu menjadi referensi buat dia dalam menjalankan perjuangannya. Statement ini keluar ketika satu kali karena dia suka sama Kristus, dia ingin bergabung, dia ingin join dengan ibadah Kristen, orang kulit putih, tapi dia ditolak. Kenapa? Karena pertama dia orang India, kulit berwarna, dan pakaiannya tidak sama kayak orang kulit putih. Dari situ dia bilang, I like your Christ, but I don't like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Saya suka Kristusmu, tapi saya nggak suka Kristenmu, katanya. Karena Kristenmu sama sekali tidak mirip dengan Kristus. Ini pukulan telak, saudara-saudara. Kita semua bisa ngaku Kristen, tapi apakah kita sudah mirip Kristus? Itu jadi tanda tanya. Nah, pengalaman inilah saudara-saudara yang juga ya sedikit banyak mempengaruhi perjalanan rohani saya. Ketika saya memutuskan untuk ikut Kristus, bukan karena saya tertarik agama Kristen, tapi saya tertarik pada Kristus. Cuman kalau memang mau tahu soal Kristus, pasti otomatis harus belajar, harus mendengar, harus duduk bersama dengan orang-orang yang sudah terlebih dahulu ikut Kristus kan. Dan dalam hal ini Kristen. Dan Kristen yang waktu itu paling dekat dengan saya adalah Advent. Mama saya Advent, generasi ketiga gitu kan. Jadi otomatis kalau saya mau belajar Kristus pasti dari Kristusnya gereja Advent. Seperti itu. Tapi kemudian saya agak enggan untuk embrace identitas Kristen. Sejak awal saya sudah melihat Kristus dengan Kristen ada dua hal yang berbeda. Oh iya, jadi ini juga. Jadi your Christian is so unlike your Christ ya. Nah sekarang kita lihat wujud Kristus itu seperti apa sih? Ini tampilan Kristus. Kita berdasarkan berbagai macam versi. Ada yang negro, nanti sampai di Korea, saudara-saudara, jadi gini Yesusnya. Pas masuk Islam jadi gini. The Muslim Jesus. Tapi ini semua kan gambar rekaan ya. Dan kalau kita lihat dari sini gambarnya dia wajahnya tampan sekali. Tapi apa kata Alkitab? Seperti tunas muda ia tumbuh di hadapannya,
seperti akar dari tanah gersang, tidak ada keelokan, tidak ada semarak padanya sehingga kita memandang dia, tidak ada tampang sehingga kita menginginkan dia. Mungkin kalau hari Kristus hadir di tengah-tengah kita, didampingkan atau duduk sebelahan sama Pak Moshe, kita lebih ngelihat Pak Moshe ketimbang dia. Oke, Kristus ketika datang ke dunia ini mengambil wujud dalam bentuk yang tidak menarik buat mata jasmani. Karena dia ingin kita melihat dia dengan mata rohani. Kalau lihat mata jasmani dia nggak menarik, nggak ganteng. Mungkin pendek atau apa, kita nggak tahu wujudnya. Ya itu kan semua rekaan berdasarkan kira-kira orang Yahudi pada masa itu ya warna kulitnya gitu dan mereka gondrong gitu ya. Pasti berjenggot, berkumis. Itu rekaan. Tapi wujud aslinya sebenarnya nggak ada. Alkitab katakan tidak menarik. Kalau kita bertemu di pinggir jalan pasti kita juga abaikan. Dari sini kita belajar bahwa pemahaman tentang kerajaan Allah itu bukan sebuah hal yang sifatnya jasmania atau lahiriah. Kerajaan yang dibawanya ini sifatnya rohania, saudara-saudara. Makanya Kristus mengatakan, Rasul Paulus, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang. Sudah datang. Nah ini saya mengajak saudara-saudara untuk sama-sama merenungi ayat ini. Ya. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Oke? Boleh next. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Oke? Saya sebelumnya membaca kitab ini, setelah ikut Kristus, saya ganti bukunya. Jadi ini. Sebelumnya saya ibadahnya di sini, sekarang gantinya di sini. Sebelumnya tadinya hari ke-6, sekarang hari ke-7 gitu ya. Dari sebelumnya Jumatan, sekarang Sabtuan. Sebelumnya pakai sarung, pakai peci gitu kan ya, pakai baju koko. Sekarang pakai dasi, pakai jas. Tadinya baca ngaji gitu kan ya, sekarang menyanyi. Tadinya bayar zakat, sekarang perpuluhan. Nah, kesemuanya ini buat saya itu baru. Ini kita bicarakan di dalam Kristus itu ciptaan baru katanya. Nah, buat saya ini semuanya baru. Kitab saya ganti, tempat ibadah saya ganti, baju saya ganti, kebiasaan saya ganti, cara saya juga ganti. Semuanya ini baru, tapi ada catatannya. Buat yang tidak lahir dalam keluarga Kristen. Sekarang pertanyaan saya, buat saudara-saudara yang lahir di keluarga Kristen, ini semua sudah saudara lakukan dari kecil. Benar? Baca Alkitab? Iya. Ke gereja? Iya. Pakai jas dan dasi? Iya. Bayar perpuluhan? Iya. Menyanyi? Iya. Kalau begitu pertanyaannya, yang baru buat saudara apa di dalam Kristus? Kalau katanya, di dalam Kristus engkau adalah ciptaan baru. Jadi apa indikator kebaruan saudara-saudara di dalam Kristus? Kalau ukurannya tadi, soal hanya sekarang referensinya berubah, pakaiannya berubah, tempat ibadahnya berubah. Buat saya iya, mungkin itu baru. Tapi buat saudara, apanya baru? Apanya yang baru? Di dalam Kristus. Oh, ini saya dapat ilustrasi ini dari istri saya. Katanya ada perusahaan bis sumber Kencono. Karena supirnya ugal-ugalan sering kecelakaan. Sehingga ada joke namanya jadi sumber Bencono. Lalu supaya apa ya dia ganti nama. Jadi Sugeng Rahayu.
supirnya tetap ugal-ugalan dan tetap kecelakaan. Walaupun sudah ganti nama. Atau kalau kita ganti, ini ganti agama. Oh, pas di sini saya begini orangnya. Setelah pindah, masih begitu, cuman labelnya yang ganti. Dari tadinya teh kotak, pindah jadi teh botol, gitu. Cuman kemasan yang berubah, isinya tetap sama. Berarti nggak baru dong. Tidak. Orangnya masih itu-itu saja. Nah berarti kalau bicara ciptaan baru, dia benar-benar baru semuanya. Dan ini bukan bicara soal kemasan. Bukan bicara soal tampilan lahiriah. Ini bicara soal perubahan batiniah, saudara-saudara. Nah itu sebabnya ketika Nikodemus datang kepada Yesus, Yesus bilang, oh belum, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lahir kembali maksudnya apa? Ini bahkan Nikodemus saja bertanya, apakah berarti saya harus masuk lagi ke rahim ibu saya? Dia masih berpikir secara lahiriah. Padahal Yesus bicara soal lahir baru adalah perubahan batiniah. Saudara, dari tadinya manusia daging menjadi manusia roh. Itu yang dimaksud sebagai lahir baru, saudara-saudara. Dan ini bukan soal perubahan pakaian, perubahan ganti tempat ibadah dan lain-lain. Dan hanya dengan dia bisa lahir kembali, dia bisa melihat kerajaan Allah. Tadi perhatikan ya, kerajaan Allah tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Hanya bisa dilihat oleh mata rohani. Dan untuk itu saudara harus lahir kembali menjadi manusia roh agar bisa melihat kerajaan Allah. Dan itulah ayat inti yang saya pakai. Lukas 17 ayat 20-21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini, atau itu ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kalau bahasa Indonesia pakai antara kamu, tapi kalau bahasa King James Version, the kingdom of God is within you. Kerajaan Allah itu kerajaan batin. Dimulai dari dalam, saudara-saudara. Bukan kerajaan, sekarang ini banyak kerajaan gadungan ya. Ada Sunda Empire. Ini semua kerajaan-kerajaan yang mengajukan diri. Bergabunglah dengan kami akan pulihkan dunia ini. Ada kerajaan macam-macam sekarang saudara-saudara. Inilah bentuk Mesias-Mesias palsu. Saya ikut sebuah gerakan di masa lalu yang juga menjanjikan hal itu. Kalau ikut kami, kita akan buat Indonesia menjadi negara superpower. Kerajaan lahiriah yang dijanjikan. Ayo kita mulai, kita kumpulkan dana, kita siapkan. Tapi ketika mengenal Kristus, saudara-saudara, kerajaan yang diusungnya, yang mau didirikannya, caranya bukan seperti itu. Kerajaannya dimulai dari perubahan batin, setiap kita. Jadi cara merekrutnya itu dengan mengubah hati setiap orang. Bukan dengan janji-janji nanti dikasih jabatan. Kita lihat murid-murid Yesus, siapa yang terbesar ya? Kalau kau mau menjadi yang terbesar di kerajaan Allah, kau harus menjadi yang terkecil. Kalau mau menjadi yang terbesar, kau harus melayani. Terbalik, kalau di kerajaan dunia, siapa yang ikut duluan, siapa yang gabung duluan nanti dapat posisi paling tinggi. That's how, begitulah cara kerja kerajaan dunia. Tapi kerajaan Allah bekerja dengan cara yang berbeda. Seperti biji sesawi yang tidak kelihatan kapan bertumbuhnya, kapan disirami, kapan berbuah, tiba-tiba sudah jadi tinggi besar dan semua bernaung di situ.
sebuah kerajaan yang misterius. Kerajaan yang tidak bisa ditebak. Tapi bekerjanya jauh lebih cepat melalui hati setiap kita. Dan ini tidak terbatas hanya soal denominasi agama, saudara-saudara. Makanya apabila yang dikabarkan adalah ketika Injil Kerajaan ini dikabarkan ke semua bangsa, maka akan datang kesudahannya. Nah mungkin kesudahannya tidak datang karena yang kita kabarkan bukan Injil Kerajaan, tapi Injil kekristenan. Kita menginjil untuk membawa, ayo masuk denominasi kami, lebih baik dari yang sana. Padahal yang Yesus bawa adalah Injil Kerajaan, saudara-saudara. Kita disuruh untuk membawa semua orang gabung untuk mengajukan visa bergabung dengan kerajaan Allah. Bukan visa ya, asylum, suaka. Biasa kalau orang biasanya di daerah asalnya sebuah negara, dia dizolimi, dia ditindas, kemudian dia mengajukan, saya ditindas di sini, saya ngajukan suaka ke Jerman, ke Amerika gitu kan ya, langsung dapat. Mereka dapat keluarga negaraan di sana. Kurang lebih seperti itu, saudara-saudara. Sekarang semua orang terbelenggu oleh kerajaan dunia. Dan pengikut Kristus diberikan misi untuk mengajak mereka bergabung dengan kerajaan Allah. Bukan sekedar menjadi anggota gereja sebuah denominasi. Jadi pertentangan-pertentangan dalam gereja soal teologi, soal bagaimana caranya kita running ini, harus pakai unsur ini, unsur itu bukan prioritas kita. Judul khotbah ini kosmopolit. Kalau saudara-saudara buka KBBI, kosmopolit itu adalah warga dunia. Warga dunia artinya warga, dia tidak terbatas oleh sekat-sekat kebangsaan. Dia adalah part of this global world gitu ya. Tidak ada bedanya. Karena kalau kita mau jujur, yang namanya kebangsaan itu adalah buatan manusia, saudara-saudara. Nationality, race, ras, kasta, itu buatan manusia. Tuhan tidak menciptakan kita dengan itu. Dan kita lihat, agama itu running masih pakai itu. Ya kalau saudara ke agama sepupu, kalau keturunan Arab dihormati sekali. Oh keturunan Nabi gitu kan. Saudara ke gereja Batak, maksudnya orang Batak, nggak dianggap saudara gitu kan. Atau kemana? Agama masih operating dengan sistem seperti itu. Sementara Kristus bergerak atau mengajarkan untuk melampaui sekat-sekat itu, saudara-saudara. Boleh. Ini salah satu yang saya kutip juga dalam buku Rinduan Segala Zaman. Dalam cerita tentang orang Samaria yang baik hati, Kristus melukiskan sifat agama yang benar. Ia menunjukkan bahwa agama yang benar bukan tergantung pada peraturan, kepercayaan atau upacara agama, doktrin, rituals, or rites. Agama yang benar bukan bicara soal ritual, bukan bicara soal doktrin, melainkan dalam melakukan perbuatan kasih dan membawa keuntungan terbesar kepada orang lain dan kebaikan sejati. Kutipan seperti ini banyak sekali saudara ketika bicara agama Kristus, bukan agama Kristen, agama Kristus. Agama yang seperti sungai yang membawa kelegaan, melegakan orang-orang di sekitarnya. Biasanya kalau kita bawa agama, kita membuat orang biasanya jadi lebih susah gitu kan. Tapi ketika bertemu Kristus, orang dipulihkan, saudara. Nah itu challenge buat kita. Boleh lanjut. Nah, jadi kerajaan Allah itu adalah kerajaan kosmopolit.
Di situ tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani. Tidak ada orang hamba atau merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Jadi nggak ada masalah diskriminasi gender, itu nggak ada, saudara-saudara. Bukan lagi orang asing dan pendatang. Kerajaan Allah nggak bicara itu lagi, saudara-saudara. Keluargaannya di dalam surga. Part of kingdom of God. Perkara yang dipikirkan itu perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan itu adalah chosen generation, imamat yang rajani. Inilah semua karakteristik warga kerajaan surga. Warga yang kosmopolit. Boleh. Dalam Efesus disebutkan ini, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia, seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi Kristus adalah batu penjuru, ya, bangunan ini. Boleh. Dari situlah kemudian disusun, dari batu kecil tadi, batu penjuru, disusunlah kita semua, tek kumpul. Sampai akhirnya jadi rumah, inilah mungkin jemaat, komunitas, lalu akhirnya menjadi kota. Ini yang disebut Yerusalem baru. Penekanannya bukan pada bangunan, saudara-saudara. Penekanannya ada pada orang-orang. Jadi kalau kita bicara Yerusalem baru, itu bukan bicara tempat, itu bicara orang, bicara rakyat, bicara warga. Bukan soal bangunan. Jadi bicara gereja bukan bangunannya, tapi orang-orang. Dan Kristus sebagai batu penjuru. Dan sekarang Kristus sedang melakukan pembangunan kerajaan surga di muka bumi ini, saudara-saudara. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kenapa? Karena awalnya di Taman Eden, surga dan dunia itu satu. Tapi karena dosa jadi pisah. Itu sebabnya Yesus datang untuk kembali menyatukan itu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi artinya dunia ini harus kembali menjadi surga, saudara-saudara. Caranya gimana? Warganya dipulihkan kembali. Lahir kembali. Dan itu menyanggupkan kita untuk melihat kerajaan Allah itu. Allah tidak mengenal pembedaan masalah kebangsaan, ras atau kasta. Dia adalah pencipta seluruh umat manusia. Semua manusia adalah satu oleh karena diciptakan oleh Dia. Dan satu juga melalui penebusan. Kristus datang untuk menghancurkan semua tembok pemisah. To throw open every compartment of temple courts. Semua sekat-sekat di dalam bait suci itu dibongkar oleh Kristus. Sehingga semua orang, setiap jiwa punya free access ke Tuhan. Jadi nggak ada lagi yang namanya broker Tuhan, itu nggak ada. Semua orang di dalam Kristus bisa langsung ke Tuhan. Nah kalau agama itu kan fungsinya begitu. Kita membuat ada orang yang jadi broker, penghubung. Tapi di dalam Kristus kita bisa langsung koneksi ke Tuhan. His love is so broad, so deep. Kasihnya begitu luas, begitu dalam, sehingga bisa menembus kemana saja. Di dalam Kristus tidak ada Yahudi, tidak ada Yunani. Budak ataupun orang merdeka.
semuanya setara. Equal. Saudara yang terkasih, melalui pekabaran ini saya ingin mengajak kita semua, secara khusus komunitas kita Biji Sesawi, untuk menjadi komunitas yang kosmopolit, yang menjadi representasi kerajaan Allah di dunia, di kota Semarang. Menjadi sebuah komunitas yang inklusif, merangkul semua golongan tanpa pandang sara. Dan melihat perbedaan yang saudara-saudara miliki di dalam komunitas ini sebagai sebuah hal yang harus disyukuri dan dirayakan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan dan menyukai keragaman, bukan keseragaman. Jadi jika hari ini kita masih memiliki perbedaan di dalam komunitas kita, jadikan itu kekuatan alih-alih hal yang malah meruntuhkan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Yesus. Kita tidak dipisahkan oleh label atau teologi atau apapun di dalam Kristus. Agendanya satu, saudara. Menjadi ambassadors, menjadi duta kerajaan Allah. Bukan duta gereja ini, duta gereja A, gereja B. Hanya dengan begitu kita bisa membedakan mana Mesias palsu, mana Mesias yang asli. Karena Mesias yang palsu menekankan pada hal-hal lahiriah. Aku ada di sini, aku akan nanti lewat jemaat ini. Mesias yang asli hanya bisa dilihat dengan mata batinnya. Dan itu yang saya rindukan dan mudah-mudahan menjadi kerinduan kita semua untuk menjadi sebuah komunitas yang kosmopolit, komunitas yang melihat segalanya dengan mata batin, bukan hanya sekedar mata lahiri. Kerajaan Allah itu berjalanan dengan prinsip yang berlawanan dengan dunia, saudara-saudara. Jadi kalau dunia menunjukkan arah, kalau mau populer jalannya seperti ini. Kerajaan Allah menyuruh Anda untuk mengambil jalan yang sebaliknya. Kalau mau jadi populer di kerajaan Allah, pilihlah jalan yang membuat Anda tidak populer. Kalau Anda mau jadi mulia, mau jadi besar, menjadi agung, pilihlah jalan yang membuat Anda tidak terlihat agung. Ingin menjadi tuan, pilihlah jalan yang membuat saudara menjadi hamba. Itu cara kerja kerajaan Allah. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua dan membuat komunitas Biji Sesawi lebih besar ke depannya. Menjadi representasi kerajaan Allah yang penuh kuasa dan membawa dampak bagi semuanya. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama membawa hati kita kepada Tuhan. Mari kita memulai kehidupan kita yang baru di dalam Tuhan. Sebab kasih-Nya selalu baru bagi kita. Dan Tuhan mau untuk kita diperbaharui hari demi hari supaya kita tahu benar apa yang menjadi bagian kita saat kita sementara ada di dunia ini. Satu alasan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita selama kita mengerjakan sesuatu di dunia ini, bukan hanya untuk bekerja, menjalankan aktivitas kita, tetapi ada satu tujuan ilahi yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Itu pilihan kita dan bagian kita. Maukah kita menjadi pekerja-pekerjanya Tuhan, memperlebar kerajaannya? Itu pilihan kita. Biji Sesawi hanyalah tempat, suatu wadah
di mana kita bisa berkumpul bersama, mempertemukan kita bersama, dan masing-masing kita punya urusan pribadi dengan Tuhan. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Sebab kita hidup karena Tuhan. Bukan karena suatu tanda, tetapi Tuhan telah menyatakan lewat salibnya yang menyelamatkan kita, supaya kita hidup setiap hari di dalam mujizat Tuhan, dan di dalam Tuhan kita bisa melayaninya. Bersama Tuhan kita melihat mujizat-mujizatnya. Untuk itulah Tuhan memilih kita. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, ini hidup kami. Kami tahu Engkau punya urusan pribadi lepas pribadi di dalam hidup kami. Masing-masing kami punya jalan sendiri-sendiri. Tetapi biarlah tetap kehendak Tuhan dan rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Sebab karena salib Kristus kita boleh hidup dan menjadi kerajaan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari masing-masing kita datang kepada Tuhan. Tuhan, untuk apa aku hidup di dunia ini? Tuhan, nyatakanlah rencana-Mu atas hidupku. Biarkanlah aku menyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Biar aku hidup tidak menjadi sia-sia. Ya Yesus. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Panggillah kami Tuhan untuk menjadi duta kerajaan-Mu. Panggillah kami Tuhan. Undanglah kami Tuhan. Sebut nama kami Tuhan. Untuk kami mengambil bagian yang harus kami kerjakan. Untuk perluasan kerajaan-Mu Yesus. Untuk menyatakan Mesias yang benar. Bukan menyatakan apa denominasi kami. Bukan menyatakan apa latar belakang kami. Tapi menyatakan Kristus yang hidup dalam hidup kami Tuhan. Panggillah hidup kami di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Panggillah kami Tuhan. Yesus. Kami tahu Tuhan, masing-masing kami, setiap umat-Mu mengalami banyak pergumulan di dunia ini. Ada banyak permasalahan kami hadapi. Dan mungkin hari ini belum selesai. Masalah satu belum selesai, kami menghadapi masalah yang baru. Tetapi sesungguhnya kebenaran-Mu menyatakan bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah sumber kekuatan dan sumber mujizat. Biarlah kami menjadi orang-orang yang dipulihkan hatinya dari setiap luka-luka lewat perkataan sesama kami,
keluarga kami, perbuatan suami atau istri kami. Pulihkan hidup kami terlebih dahulu Tuhan. Bebaskan hidup kami dari belenggu-belenggu dosa. Bebaskan kami dari setiap rasa amarah, sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka. Apapun masalah kami bisa meletakkannya di bawah kaki Tuhan. Dan Tuhan yang mengerjakannya, Tuhan yang menyelesaikan untuk kami. Bagian kami adalah mengerjakan keselamatan itu, menjadi duta kerajaan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Panggil hidup kami Tuhan, persiapan hidup kami. Pilihlah kami Tuhan, bukan untuk mengerjakan pekerjaan manusia, tetapi mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ubahkan pola pikir kami, paradigma kami. Tuhan, pulihkan pemikiran kami, pulihkan hati kami, pulihkan hidup kami Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Engkau melakukan banyak kehidupan kami. Bahkan mujizat iman yang percaya kepada Kristus ya Tuhan, itu pun adalah mujizat bagi kami. Yang sering kami anggap sepele, karena mungkin kami sudah terlahir dengan hal itu. Kami sudah terlahir di keluarga Kristen dan sehingga Kristus bagi kami adalah keseharian yang sudah kehilangan maknanya ya Tuhan. Kami rindu untuk melihat Engkau dengan mata batin kami ya Tuhan. Agar kami tidak dibohongi, agar kami tidak bisa ditipu ya Tuhan oleh kuasa-kuasa dunia yang akan menampilkan Engkau dengan cara-cara yang mungkin di luar pemikiran kami ya Tuhan. Mesias-mesias palsu, kebohongan-kebohongan. Tolong lindungi kami Tuhan. Ajari kami untuk melihatnya dengan mata batin kami Tuhan. Biarlah kami lahir baru setiap hari. Agar kami tidak terjebak dalam pertentangan-pertentangan duniawi mengenai kelompok siapa yang lebih benar, agama mana yang lebih suci, sehingga mengaburkan kami dari Engkau ya Tuhan, mengaburkan pandangan kami untuk melihat Engkau yang sesungguhnya. Angkat kami lebih tinggi ya Tuhan, ke tempat yang lebih tinggi, sehingga kami bisa melihat hal-hal itu sama seperti Engkau sedang memandang dunia ini ya Tuhan. Di mana anak manusia terjebak dalam perselisihan, pertikaian, hanya karena masalah wilayah, hanya masalah
suku bangsa, agama, ras. Kristus datang untuk memulihkan kami, untuk kembali menjadi satu keluarga ya Tuhan. Dan biarlah kami memulainya dari keluarga kami masing-masing Tuhan. Biarlah setiap keluarga kami menjadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini ya Tuhan. Dan ketika kami berkumpul di komunitas biji sesawi ini ya Tuhan, komunitas ini pun Tuhan pakai untuk juga jadi perwakilan kerajaan Allah. Agar orang-orang di sekeliling kami tahu bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka melalui kami ya Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Berkatilah anak-anak yang Kau titipkan kepada kami. Mencukupkan segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Yang kami usahakan dari setiap pekerjaan yang kami lakukan, usaha tangan, bisnis, pekerjaan, perniagaan, apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Untuk bisa membesarkan mereka, memberikan mereka yang terbaik, pendidikan, sandang, pangan, papan. Agar mereka tumbuh menjadi anak yang berprestasi, kreatif, menjadi kesukaan bagi orang-orang, bagi sahabat-sahabatnya, bagi teman-temannya, bagi guru-gurunya. Mereka menjadi anak-anak terang ya Tuhan, di sekolah mereka, di lingkungan manapun mereka berada ya Tuhan. Kami mohon hikmat kami sebagai orang tua untuk selalu Engkau ingatkan, agar bisa menjadi teladan, karena anak-anak meniru kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi pasangan yang selalu mengasihi, merendahkan diri satu sama lain ya Tuhan, tahu masing-masing fungsi kami ya Tuhan. Sehingga mereka tumbuh dalam sebuah keluarga yang sehat. Sehingga mereka pun bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat, mental, spiritual, dan jasmaniahnya. Memberkati orang tua kami yang sudah semakin sepuh, terutama yang masih bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kiranya kami boleh terus memberikan bakti kami yang terbaik melalui apapun yang kami bisa lakukan bagi mereka. Melayani mereka, memberikan mereka hiburan, menyenangkan hati mereka, melihat mereka berjalan terus di dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan telah menjadikan mereka sarana untuk melahirkan kami ke bumi menjadi prokreator, sehingga kami bisa ikut merasakan anugerah-anugerah Tuhan yang dilimpahkan oleh kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk biji sesawi ya Tuhan, komunitas yang sederhana ini yang memiliki kerinduan untuk menjangkau banyak keluarga ya Tuhan, di kota Semarang secara khusus. Pertemukan kami dengan banyak orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran, yang rindu untuk menjadi bagian dari kerajaan-Mu ya Tuhan. Biarlah komunitas ini bisa terus berkembang ya Tuhan. Kau pertemukan kami dengan orang-orang yang akan membantu kami berkembang, dan kami juga membantunya berkembang. Perlengkapi masing-masing kami, mulai dari para pendiri, para relawan, partisipan, kamu, semua yang hadir ya Tuhan. Tuhan berkati, buat kami menjadi lebih solid ya Tuhan, sementara kami terus melangkah ke depan. Biarlah agenda kami selaras dengan agenda-Mu. Karena kami tahu rancangan-Mu jauh lebih sempurna dari rancangan kami. Dengan segala talenta karunia yang Tuhan titipkan pada kami masing-masing, kami boleh gunakan untuk melayani Tuhan melalui biji sesawi. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat atas kami semua pada hari ini. Biarlah hari ini menjadi hari lawatan Tuhan, hari pertemuan kami dengan Yesus. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Mari saudara kita selalu berkat Tuhan. Tuhan memberkati kau dan melindungi
engkau. Tuhan sinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya padamu, pada kita semua, dan memberikan kita damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa.